Mau anaknya Pak Lurah, anaknya Pak Camat, anaknya Bupati, anaknya Pak RT, kalau memang salah, ya harusnya diadili atau diberlakukan hukum yang tegak seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Berjumpa lagi, bertemu lagi kita di channel yang kita kembangkan, channel yang kita dukung bersama. Dimana lagi kalau bukan di Mas Oji Channel, channel yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Hari ini ketemu lagi kita di sebuah kesempatan di akhir tahun ya. Ini menjelang akhir tahun di bulan Desember. Masih dalam suasana yang hiruk pikuk ya, rame banget di media sosial, berbagai macam berita. Dan minggu ini kita dihebohkan dengan sebuah berita di media sosial yang sangat trending. Saya juga bingung kenapa trending di sebuah media sosial, di banyak media sosial ya. Trending tagar tangkap anak Pak Lurah. Nah, kenapa dan siapa sebenarnya anak Pak Lurah itu? Saya juga bingung. Maka hari ini kita ingin berbagi tentang kenapa dengan anak Pak Lurah. Yuk kita simak. Sahabat MOC sekalian, kita tadi sampaikan bahwa di medsos, di dunia internet, media sosial ya, lagi trending sejak kemarin sampai dengan hari ini tentang tangkap anak Pak Lurah, tagarnya ya, tagarnya tangkap anak Pak Lurah. Nah, kita cari juga kenapa sih dengan Pak Lurah, soalnya saya juga bingung ini Pak Lurah yang mana gitu ya. Kalau lurah di tempat saya kayaknya anaknya masih kecil ya, jadi belum punya kesalahan atau punya tindak kriminal ya. Ini kita harus cari anak Pak Lurah, lurah yang mana gitu ya. Kita cari di Mbah Google. Di sini banyak sekali berita yang kita bingung juga. Yang kemudian kita dapat informasi bahwa munculnya tagar tentang tangkap anak Pak Lurah ini berawal dari laporan atau investigasi dari majalah Tempe di kelurahan sebelah. Jadi ternyata ini adalah berita dari kelurahan sebelah, teman-teman semuanya. Kelurahan sebelah ini punya media sosial yang cukup ramai dalam beberapa hari terakhir dengan adanya trending tagar tangkap anak Pak Lurah. Setelah kita lihat, ternyata dari sebuah laporan berita, sebuah media, yaitu majalah Tempe. Ini majalah Tempe ini luar biasa berani melakukan investigasi dan melaporkan kepada publik tentang dugaan ya, dugaan seorang anak Pak Lurah yang ikut terlibat di dalam kegiatan program bantuan sosial. Ya, kelurahan itu punya bantuan sosial dalam rangka mengantisipasi dampak dari penyebaran COVID-19 ya, virus corona. Kemudian ada proyek yaitu bantuan sosial membagikan sembako. Nah, konon kabarnya masih di media yang saya baca ini anak Pak Lurah ini terlibat sebagai salah satu yang merekomendasikan karena bekerja sama dengan salah satu pengusaha plastik kresek untuk membungkus bantuan sosial atau sembakonya itu. Nah, ini cukup menarik ya. Dari kelurahan sebelah beritanya tentang anak Pak Lurah yang ikut terlibat di dalam bantuan sosial. Ya, pastinya ada kepentingan ya. Terlepas entah ini benar entah salah, tetapi ini menjadi trending di media sosial atau di medsos negeri sebelah atau kelurahan sebelah. Ya, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, ada yang berbagai macam argumen, bahkan sampai diulas
di beberapa media channel YouTube. Nah, kali ini kita bukan ingin mengulas yang mana yang benar atau seperti apa dengan kondisi anak Pak Lurah itu, tetapi menurut berita yang kita simak, teman-teman semuanya, anak Pak Lurah ini adalah seorang pemuda yang memiliki profesi sebagai pengusaha, ya, pengusaha roti bakar, ya. Baru saja kemarin belum lama 1 minggu ikut dalam kontestasi pemilihan ketua RT dan berhasil menang. Ini luar biasa, anaknya Pak Lurah ini kemudian mencalonkan sebagai ketua RT dan mendapat suara mutlak menang. Nah, menariknya adalah isu ini dihembuskan oleh media Tempe tadi itu tentang keterlibatan si anak Pak Lurah yang menjadi juragan roti bakar ini bekerja sama dengan sebuah CV yang ada di kelurahan tersebut. CV-nya kalau nggak salah namanya Sripek, ya. CV Sripek ini menyediakan berbagai macam konveksi, termasuk penyedia jasa pembuatan plastik kresek. Nah, ini menarik. Kenapa kok ada modus anaknya Pak Lurah bekerja sama dengan pengusaha pembuatan kresek untuk membungkus sembako yang akan dibagikan kepada warga di kelurahan ini? Ini menarik. Kenapa menarik? Karena investigasi dari majalah Tempe ini seperti akhirnya seperti gula yang manis yang akhirnya dikeroyok banyak orang. Ya, ingin dilihat apa benar sih anak Pak Lurah sampai akhirnya ikut terlibat di dalam kasus korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial untuk para korban COVID, ya. Pengadaan plastik kresek untuk membungkus sembako ini yang kemudian melibatkan anak Pak Lurah ini yang kemarin baru saja menang pemilihan ketua RT, ini cukup menjadi keprihatinan kita semua, ya. Mudah-mudahan ini berita yang tidak benar atau hanya sebuah isu atau hanya sebuah fitnah belaka. Tapi kalaupun benar, ya kita cukup prihatin. Kenapa ketika kita memiliki orang tua yang menjabat sebagai lurah misalnya, itu bisa kemudian ikut terlibat di dalam proyek-proyek kelurahan yang menggunakan anggaran dana kelurahan, ya, bukan dana pribadi. Ini menjadi sebuah inspirasi buat kita bahwa manakala kita diberikan amanah, keluarga kita, anak kita, istri kita, itu semestinya tidak dilibatkan di dalam proyek-proyek yang ditakutkan nanti menimbulkan upaya-upaya untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan keluarga. Ini yang harus kita hindari, teman-teman semuanya. Nah, dari investigasi yang disampaikan lewat media Tempe tadi, kemudian menjadi sebuah booming dan menjadi viral dan akhirnya trending, muncul tagar tangkap anak Pak Lurah. Semestinya kita juga harus mencari klarifikasi yang benar, ya. Kalau di dalam Islam itu ada istilah tabayun. Kita harus betul-betul jernih, ya. Betulkah berita ini kemudian terjadi, ya? Tentu harus ada klarifikasi. Kalau perlu anaknya Pak Lurah harus ikut mengklarifikasi, memberikan tanggapan atas isu ini, ya. Sepertinya teman-teman, sebagaimana kita lihat juga di media YouTube atau televisi, ada juga tanggapan yang dimunculkan oleh anak Pak Lurah, ya, yang beliau seorang pengusaha roti bakar ini kemudian melakukan tanggapan atau klarifikasi. Ya, silakan saja, kalau memang bersalah saya siap ditangkap. Nah, ini patut diapresiasi, ya, terlepas nanti pembuktiannya mau diusut di KPK, ya. KPK ini kan komisi penyelidik kresek, ya, yang nanti harus betul-betul jeli apakah benar ada keterlibatan anaknya Pak Lurah di dalam proyek bantuan sembako untuk korban COVID-19 atau corona di kelurahan tersebut. Jadi harus kita tunggu yang mana yang benar, dan harapannya sih tidak terjadi, ya. Ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua. Apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun posisi orang tua kita, mau Pak Lurah, Pak RW, Pak Camat, Bupati dan sebagainya, tidak boleh kita sebagai seorang anaknya ikut terlibat mengambil keuntungan pribadi. Dan kalau kita lihat, ya, ada istilah bagaimana agar keluarga itu mendapatkan keuntungan, ya. Terlepas dari mungkin bukan istilahnya, kalau ada yang mengatakan dinasti politik, kemudian menjadi modal bagi kita agar bisa mendapatkan kedudukan atau posisi yang lebih baik, ya. Misalnya anak Pak Lurah nyalon jadi
ketua RT atau mungkin ketua RW, ya karena didukung oleh Pak Lurah sebagai orang tuanya atau bapaknya, ya mungkin rakyat kemudian mengambil pilihan sebagai simpatik. Ya, ini mungkin cara-cara yang masih banyak terjadi di kelurahan-kelurahan kita, ya termasuk mungkin di kelurahan kita sendiri gitu ya. Dan teman-teman semuanya, kembali lagi ke soal kenapa dengan anak Pak Lurah ini, ya mudah-mudahan saya berpikir positif bahwa anak Pak Lurah yang seorang pengusaha muda yang baru saja mencalonkan sebagai ketua RT dan bisa terpilih itu tidak terbukti, ya tidak terbukti bersalah. Kalaupun terbukti, ya itu keprihatinan kita. Kita harus betul-betul miris ya, kok bisa anak seorang Pak Lurah kemudian ikut ya mengambil keuntungan dari proyek-proyek bantuan sosial. Ini kan proyek bantuan sosial yang kemarin rame dikorupsi oleh pejabat kelurahan ya, yang mengambil keuntungan dikorupsi, nilainya banyak, itu miliaran kalau nggak salah 16-17 miliar. Ini ngeri sekali. Jadi yuk teman-teman semuanya, kita mengambil sebuah pelajaran hikmah dari kasus yang lagi rame di media sosial di kelurahan kita ini, agar kita semuanya bisa lebih baik lagi menjaga nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, nama baik orang tua kita, agar kita tidak ikut-ikut terlibat ya, apalagi kalau kita punya orang tua yang memiliki jabatan. Yang masih saya bingung adalah kok bisa Pak Lurah ini tidak memberi arahan kepada anaknya ya, nak kamu nggak usah ikut main-main bantuan sosial gitu ya. Kalau memang benar terjadi ya, mudah-mudahan tidak terjadi dan kelurahan kita menjadi aman, tentram, damai, rakyatnya sejahtera, virus corona bisa segera pergi dan tidak kembali lagi. Itu aja ya teman-teman, sharing singkat tentang kenapa dengan anak Pak Lurah. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa sedikit bermanfaat dan sekali lagi tidak dalam rangka untuk menyudutkan siapapun ya, mau anaknya Pak Lurah, anaknya Pak Camat, anaknya Bupati, anaknya Pak RT. Kalau memang salah ya harusnya diadili atau diberlakukan hukum yang tegak seadil-adilnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Tapi sebelum saya pamit, yuk teman-teman dukung channel ini, dukung Mas Oji Channel agar bisa berkembang dan bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilaafannya. Sampai jumpa, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.